Bu. Bapak Ibu, lanjut. Keempat, peningkatan pembelajaran daring fisika dengan metode saintifik di SMK 1 Singgahan Mas. Ini Ibu atau Bapak ya? Panasruhah Heva, Ibu ya? Ya, Oh, ya, Ibu. ya. Baik. Ibu Nasruhah. Baik Ibu, ini yang mau peningkatan pembelajaran daring fisika dengan metode saintifik. Kalau metode saintifik berarti ini langkah-langkah yang Ibu sampaikan. Ya, langkah-langkahnya, kemudian cara penyelesaiannya. Langkah-langkahnya itu, 1, menanya, 2, mengelompokkan, 3, eksploitasi, baru kita unjuk kerjanya. Ya, karena langkah-langkah di metode, bukan metode, sebetulnya pendekatan ya. Pendekatan saintifik itu langkah-langkahnya sudah baku, sudah jelas. Bahkan ada model pembelajarannya, misalnya PJBL, kemudian berbasis masalah, discovery. Itu langkah-langkahnya, sintaknya sudah ada di, kalau tidak salah di buku penilaian ya, ada tentang model pembelajaran dengan pendekatan saintifik. 1, PJBL, sintaknya begini gitu Bu. Ya. Kalau saintifik, iya Pak, iya Bu. saintifik ini kayaknya masih umum deh, kalau tapi ya bisa saja sih. Cuman sesuatu yang menariknya gitu loh Bu. Dari ini fisika, saya yakin pelajaran fisika ini susah banget. Ada sesuatu yang menarik gitu ya. Iya, pelajaran fisika itu susah banget Bu. Ya, ya makanya ada pembelajaran fisika dengan metode saintifik. Itu saja sudah sulit. Memang benar, dengan pendekatan itu sulit Bu, dengan pendekatan saintifik itu sulit. Kira-kira dengan model apa atau metode apa? Metode saintifik dengan problem solvingnya itu. Atau kalau gini Bu, saya ini sih sebagai ini aja ya, kita ngobrol-ngobrol aja lah. Bagaimana kalau, karena ini pembelajaran daring, Ibu mau menuliskan tentang pembelajaran daring sudah lalu? Ibu sudah? Iya, saya ingin sekali menuliskan pembelajaran daring itu, karena sebelumnya kan nggak ada. Ini kan atmosfernya pembelajaran daring itu dalam pelajaran fisika itu bagaimana? Iya. Itu loh. Ini momentum Bu, ini momentum. Ya. Ini momentum kita menceritakan secara ilmiah apa sudah terjadi pada saat masa pandemi ini. Pembelajaran yang kita lakukan itu, Ya, ini momentum sebetulnya bagi kita. Ini pasti sangat dicari tulisan kita itu. Bagaimana pembelajaran fisika supaya anak bisa memahami, mengerti dengan menggunakan aplikasi apa? Aplikasi problem solvingnya yang problem solving itu metode. Jadi itu hanya langkah-langkah Ibu. Kalau langkah-langkah biasanya adanya di dalam pembelajaran. Nah, kalau saintifik Bu, kan banyak angkanya itu. Betul, tapi itu tuh diterapkannya di dalam pembelajaran gitu, dengan pembelajaran saintifik. Nah, agak sulit ketika harus menanya, mengamati, kemudian apa tadi sampai ke publikasi gitu ya? Ke menunjukkan hasil kerjanya. Agak sulit memangnya Bu. Tapi kalau misalnya Ibu gini, Ibu pelajaran fisika menggunakan alat, misalnya ini fisika itu apa ya, materi apa yang sulit ya? Materinya sulit semua. Betul. Buat saya yang berbahasa Indonesia, materi fisika sulit semua.
Tapi ada yang menarik, Bu, fisika. Misalnya, Fisika. iya, mengolah warna itu fisika bukan, Bu? Apa? Mengolah warna kejadian. Oh, bukan. Pokoknya termasuk abstrak, ilmu yang abstrak gitu. Jadi saya itu Materi apa yang sulit buat anak? kesulitan Menerapkan pembelajarannya ya. hasil unjuk kerjanya. Ya, begini aja deh. Ya, Ibu kan mau meningkatkan motivasi belajar fisika, itu yang mau Ibu ya. lihat. Meningkat enggak motivasinya, dengan cara apa? Yang kedua, dengan cara ini ternyata hasil belajarnya pun meningkat gitu. Nah, itu yang Ibu gunakan. Caranya ini loh, dengan cara apa supaya keduanya itu meningkat. Motivasi dan hasil belajar. Sebetulnya kalau menurut saya di PTK itu, kalau motivasi itu adalah sebab-sebab latar belakang. Kenapa prestasi anak menurun? Karena memang tidak ada motivasi gitu. Itu adalah salah satu sebab yang bisa diceritakan di dalam latar belakang. Sebetulnya di dalam PTK itu yang mau kita lihat nanti adalah prosesnya. Ketika menggunakan metode apa, maka hasil belajar anak dalam pelajaran fisika meningkat. Iya, Karena Bu. motivasinya kemudian meningkat. Nah, cara itulah yang harus Ibu cari. Langkah-langkah, memang ini langkah-langkah pembelajaran sudah ada, tapi gregetnya masih kurang gitu. Kalau dibuat jurnal, ini masih biasa-biasa saja, gitu menurut saya. Nah, kalau ada sesuatu yang menarik, misalnya dari penggunaan aplikasi apa gitu yang ada sekarang di di Google kan banyak aplikasi yang kita gunakan ketika kita Aplikasi video Google pembelajaran Classroom. misalnya, Bu. Aplikasi apa, Bu? Google Classroom. Google Classroom. Tapi kalau fisiknya, kalau di Google Classroom aja susah kalau nggak diberi. Nggak Itu diberi. kan abstrak kata Iya. Ibu tadi. Iya. Kalau tidak Makanya itu. kalau tidak dicontoh real gitu, Ibu kayaknya sulit gitu anak membayangkan fisika. Kalau dikasih gambar, di gambar itu bisa, Bu, di Google. Nah, Google. berarti itulah yang kunci utamanya. Kalau anak diberi gambar, misalnya, Bu, Ya. sama dengan MC kuadrat. Itu fisika bukan, Bu? Sama dengan MC kuadrat. Ya, fisika itu. Gaya ya. Nah, untuk teori ini, anak nggak ngerti untuk apa sih, gitu ya. Mengapa sih dari gitu kan? iya. Nah, Ibu beri video animasi tentang sama dengan MC kuadrat ini. Video animasi menceritakan tentang teori ini. Teori Albert Einstein itu. Betul. Ya, E sama dengan MC kuadrat. Nah, misalnya seperti itu. Itu saya nggak ngerti tuh, Bu. Itu tuh untuk teori ini untuk apa gitu? Saya belum ngerti nih. Iya. Nah, supaya saya ngerti, kira-kira Ibu kasih gambaran apa supaya teori ini betul-betul diterapkan di dalam kehidupan kita. Nah, mungkin itu yang harus Ibu cari. Misalnya dengan memberikan gambar-gambar mulai dari awal. Ibu sorot tuh gambar Albert Einstein-nya yang rambut acak-acakan. Iya. Kemudian Ibu berikan gambaran-gambaran apa yang ujungnya menceritakan tentang gaya ini. Teori tentang gaya, ini kan teori tentang gaya ya. Iya. Itu apa? MC itu apa? Kenapa kuadrat? Itu yang jadi pertanyaan anak-anak, Bu. Iya, Bu. Nah, itu supaya mudah anak mencerna fisika ini, Ibu berikan dengan cara apa? Nah, itulah yang menarik, Bu. Iya. Salah satu contoh tadi saya katakan aplikasi animasi, video animasi. Atau kalau matematika dengan aplikasi GeoGebra, misalnya. GeoGebra saya juga tahu seperti apa, tapi kayaknya itu pelajaran geometri, bikin garis-garis, tapi adanya di laptop gitu. Iya. Berarti bukan saintifiknya, tapi penerapan ke
contohnya Google Classroom, ke Google Form, ke aplikasi yang lainnya. Ya Bu ya. Ya bukan sekedar itu Bu. Karena ini kita supaya meningkatkan motivasi anak belajar fisika. Iya. Kalau meningkatkan motivasi logikanya, maka ada sesuatu yang diberikan ke anak sehingga anak itu tertarik. Kalau ibu gunakan masih scientific, ini kan sudah biasa. Bahkan di kelas pembelajaran pun kita menggunakan pendekatan scientific gitu, maksud saya. Iya. Boleh ibu dengan judul ini, tetapi coba ibu cari deh misalnya apa yang membuat anak menarik. Ya, ditambahi aplikasi apa ya yang menarik Boleh, untuk boleh. siswa. Ya, boleh. Pendekatan saintifik atau melalui pendekatan saintifik dengan aplikasi apa gitu. Boleh. Iya. Tapi sintak berarti dikasih gambar itu, dikasih animasi itu misalnya, lalu barulah ibu masuk ke sintak saintifiknya. Ya, Ya, Bu ya. ya Bu. Baik, Terima Ibu kasih. boleh Terima tulis kasih. sama-sama, boleh Bu tulis Tuti, ya. mohon ada yang bertanya Bu dicatatkan ya Bu. Boleh. Saya belum dari yang Ibu kasih ini saya ini. Betul, ini kebetulan kelihatannya agak penting Bu. Apa ada batasan waktu tentang best practice, misalnya pengalaman tuh harus minimal 1 tahun di sekolah itu. Apa ada batasan waktu tentang best practice, misalnya pengalaman itu harus minimal 1 tahun di situ. Makasih Bu. Baik, terima kasih Bu Nur Aini. Bapak Ibu, kalau kita menulis sesuatu, pasti maunya adalah itu cepat diketahui oleh orang lain dan itu terbaru, up to date gitu ya. Nah, memang tidak ada aturannya, kayak seperti kemarin ketika menulis jurnal, artikel ilmiah, lalu dijurnalkan, memang tidak ada keharusan. Kembali, syarat yang diajukan oleh penerbit itu kita lihat. Nah, syarat penerbit itu beda-beda. Tadi kemarin sudah saya sampaikan, contoh syarat penerbit yang mengharuskan 2 tahun terakhir, misalnya contoh jurnalnya Lingkar Mutu Pendidikan LP Jakarta. Tapi jurnal yang lain boleh saja 3 tahun ke belakang. Yang penting tidak lebih dari 10 tahun ya Bu, atau tidak lebih dari 5 tahun lah. Paling tua kayaknya 5 tahun deh. Orang kenaikan pangkat aja paling lama 5 tahun. Kalau lebih dari 5 tahun, sepertinya itu sudah basi, misalnya seperti itu ya Bu ya. Ini misalnya. Nah, maka ketika best practice kita itu mau kita buat jurnal, kita buat artikel ilmiah, maka kalau 3 tahun terakhir ya masih semuanya itu masih dibutuhkan oleh orang lain, oleh teman-teman guru, maka itu boleh-boleh saja. 3 tahun terakhir Ibu pernah menemukan sesuatu atau melakukan sesuatu dan itu ditinjau dari sudut yang beda, yang pernah ada, karena hati-hati Bapak Ibu, bisa jadi best practice yang Bapak Ibu ini pernah juga dilakukan oleh orang lain gitu ya. Boleh saja Bapak Ibu tulis karena memang tempatnya juga berbeda, kan ini di sekolah Ibu, tetapi kadang-kadang itu tadi kebaruannya itu sudah terlambat karena sudah didahului oleh orang lain kalau itu mau dibuat menjadi jurnal. Tapi boleh saja karena ini di sekolah Ibu dan itu ternyata meningkat, bisa ditulis. Biasanya ya paling tua 3-4 tahun Bu ya tadi, jadi jangan lebih dari 5 tahun best practice. Sama PTK juga ketika kita sebetulnya PTK itu ketika kita melakukan penelitian Bapak Ibu lalu kita buat laporan, harusnya kan PTK itu pada masa berjalan. Nah, kalau best practice setelah kita melakukan sesuatu yang kita awalnya kita punya hipotesis dugaan bahwa dengan cara ini pada materi ini ternyata anak meningkat. Lalu Ibu lakukanlah itu, tidak melakukan penelitian karena tidak masuk ke siklus. Maka setelah melakukan itu dengan cara seperti itu, dan mata pelajaran Ibu, ternyata hasilnya meningkat. Ya tinggal untuk aja. Yang penting bahwa data-datanya lengkap, data-datanya ada. Kalau untuk latihan nggak apa-apa Bu, ditulis aja. Paling tidak Bapak Ibu sudah menulis bagaimana sistematika best practice. Gitu ya Bu Nur. Ustaz, itu ya, Kak. Oh, Kak.
Baik, saya lanjut. Ibu tadi yang bertanya di chat, ya saya lihat di chat banyak pertanyaan. Betul. Ya, ini jawabannya sudah ya Bu. Ya, paling maksimal 2 atau 3 tahun lah. Efektif dengan Microsoft. Oh, ini sudah. Efektivitas pemanfaatan Microsoft Form. Baik, penggunaan kata efektivitas Bapak Ibu diulang karena takut nanti di kajian teorinya agak sulit. Jadi nggak usah menggunakan efektivitas juga sebenarnya nggak apa-apa. Pemanfaatan Microsoft Form dalam layanan karir lintas kelas nah itu meningkatkan motivasi siswa di SMK 1 Singgahan. Ya, Ibu Siti Jubaidah, kalau bisa kata efektivitasnya diulang saja. Ada Bu Jubaidah? Baik. Tadi ya kalau nggak salah Ibu Jubaidah. Ada Bu, oke. Mohon, Bu, mohon koreksi. Iya, kalau bisa efektivitasnya dihilangkan aja Bu. Cukup efektivitasnya aja yang dihilangkan Bu. Iya, iya. Pemanfaatan Microsoft Form dalam layanan kali lintas meningkatkan motivasi siswa belajar apa? Gitu. Oh, nggih, motivasi belajar nggih. Yang mau Ibu tingkatkan kan motivasinya. Nggih, motivasinya nggih kan ceritanya gini, saya dulu kan waktu sebelum pandemi ini kan saya mengadakan pembekalan rekrutmen untuk anak-anak persiapan kerja lah. Setelah ada pandemi ini, itu saya ganti dengan penerapan melalui Microsoft Form itu pembekalan ini untuk pembekalan dia kerja. Jadi kan tadi saya singgung di bimbingan karirnya. Oh iya, iya, iya. Berarti ini penyampaian bimbingan layanan karirnya ya. Nggih. Ya sudah, efektivitasnya nggak usah. Langsung saja tadi Microsoft Form meningkatkan motivasi siswa atau meningkatkan layanan siswa. Ini beda ya judulnya dengan yang tadi ya Bu? Saya tambah ya aktivitasnya, tujuannya sama Bu. Efektivitasnya tadi itu efektif enggak dengan seperti itu. Kalau saya lihat responnya anak-anak itu lebih Bu banding saya klasikal itu saya tidak bisa mengontrol, tapi kalau yang saya pakai online ini yang aktif sekian anak, berarti yang sekian ini belum aktif. Oh ya, baik. Ya, kalau menurut saya sebaiknya kata efektivitas. Kalau ada kata efektivitas, ada tidak efektif gitu. Oh, gitu gitu. Lawannya begitu. Jadi lebih baik kata efektivitasnya dihilangkan saja. Tersebut meningkatkan motivasi siswa dalam layanan karir lintas, misalnya kayak gitu. Atau meningkatkan dalam layanan karirnya itu nggih Bu. Atau Microsoft Form meningkatkan pengetahuan anak dalam menerima layanan karir lintas kelas. Lintas kelas ini betulnya apa ya? Gini Bu, nggak ngaten Bu ya. Gini, BK itu kan kelasnya beda, bimbingannya kan beda-beda Bu. Jadi kelas 10, kelas 11, kelas 12 jurusannya beda-beda. Jadi saya sekali ngasih layanan itu saya harapkan bisa diterima di semua jurusan. Misalkan kayak ini pembekalan rekrutmen tentang persiapan tes wawancara. Nah, seperti itu. Nah, itu kan wawancara dari kelas jurusannya kan bisa. Kita tidak perlu mengubah materi, mengubah tema. Ya, kalau gitu langsung saja. Pembekalan bla 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 dengan menggunakan Microsoft Form di SMK 1 Singgahan. Itu boleh aja sih Bu begitu. Pembekalan ini masuk di best practice-nya ya Bu? Iya, kita buat best practice saja. Nggih. Berarti langsung ya pembekalan wawancara, tes wawancara untuk persiapan kerja ini gitu nggih. Meningkatkan layanan karir lintas kelas juga boleh ditambah itu boleh.
tadi apa tuh Microsoft Form dalam pembekalan karir kerja. Susah juga. Saya bingung nih menyusun kata-katanya. Dan guru BK. Coba Ibu susun deh, tapi kata efektivitasnya nanti dihilangkan. Gitu aja. Oke. Nggih, Bu, nanti kalau misalkan saya perlu konsultasi nanti saya lagi nggih. Boleh. Ibu boleh jawab juga. Insya Allah. Nggih, nanti saya takatnya lagi biar judulnya itu tadi tidak perlu gitu nggih. Iya. Baik. Nggih, terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Baik, saya lanjut. Yang kelima, meningkat literasi soal dan penulisan antologi cerpen siswa kelas 8 di SMPN 1 Kasiman. Ibu Siti Wahyuningsih, SMPN 1 Kasiman. Ibu Siti ada ya? Ibu. Iya. Di sini kok Ibu Siti Wahyuningsih? Iya, tadi saya saya koreksi bahwa Iya. Wahyuningsih. Oh ya, maaf. Saya nggak lihat di bawahnya. Baik, yang mau tadi ya, ini kayaknya kasusnya sama seperti saya ya Bu ya, yang sudah saya lakukan. Iya. Best practice yang sudah saya lakukan ya, buat aja Bu. Iya. Meningkatkan literasi sekolah dengan, kalau Ibu kan melakukan penulisan antologi cerpen. Iya, awalnya kan gini dulu saya itu buat sudut baca, itu udah saya coba buat best practice di awal. Jadi itu untuk meningkatkan baca. Jadi untuk meningkatkan minat baca saya buat sudut baca di kelas. Ya. Nah, setelah sudut baca berhasil, itu saya tingkatkan ke membuat menulisnya menjadi antologi cerpen itu, dan itu sudah jadi buku, Bu. Anak-anak sudah jadi bukunya. Antologi cerpennya itu. Namun itu jadi melalui semacam pelatihan, saya pakai motivasinya dengan mendatangkan pelatih itu, mendatangkan narasumber. Jadi kalau berarti itu dengan terbimbing, Bu. Iya, berarti itu kalau kita dibuat best practice-nya gimana, Bu? Apakah cukup judul saya itu saja atau ada tambahan untuk mendapatkan teori-teorinya nanti? Kan saya kayak mendatangkan narasumber juga gitu. Ya. Saya ada pelatihannya. Narasumbernya itu dia dijadikan model tidak sebagai pengarang. Iya, dia sudah punya buku. Sudah punya buku, kemudian beliau ini memberikan arahan ke anak-anak dalam 1 hari, semacam seminar begitu. Tapi anak-anak sudah punya basic, ya membaca, saya buat pembiasaan membaca tiap pagi itu 15 menit di sudut baca kelas masing-masing. Itu kemudian meningkatkan anak-anak untuk keterampilan menulisnya, menuangkan ide-idenya dengan menulis. Nah, itu saya ambil momennya itu ketika pandemi Bu. Jadi saya anak-anak ini sudah memproduksi bukunya itu ketika bulan Juli 2020. Itu. Jadi sudah menjadi satu antologi cerpen anak-anak itu. Berarti prosesnya itu pada masa pandemi ya, Bu ya? Iya, kalau yang pelatihannya sebelum pandemi. Jadi pelatihannya 2019 di akhir tahun Desember itu, waktu itu ada kelas meeting itu ya, saya ambil waktunya untuk pelatihan menulis. Kemudian pas bulan Maret itu saya mulai menyarankan anak-anak untuk menulis. Kemudian dibuat antologi cerpen itu. Antologi cerpennya itu tercetak bulan Juli gitu, Bu. Jadi pelatihannya 2019 masih tatap muka. Akan Maret waktu itu mulai tidak aktif itu Maret itu. Nah, mereka menceritakan kegiatan mereka selama masa pandemi itu. Gitu. Berarti ini meningkatkan atau meningkatkan keterampilan menulisnya, Bu. Nah, itu yang kelihatannya sih keterampilan menulisnya melalui tidak terbimbing. Kalaupun ada cerpen, maka itu adalah hasil imbasnya. Iya. Jadi gimana, Bu? Meningkatkan keterampilan menulis siswa begitu? Ya, meningkatkan keterampilan siswa menulis cerpen dengan model terbimbing oleh
pengarang asli misalnya. Kalau Melalui cerpen pengarang ya. Cerpen pengarang, kalau misalnya buku ilmiah disebutnya penulis. model terbimbing Oleh penulis penulis oleh penulis bisa, atau oleh model. oleh penulis buku atau pengarang buku. Iya. Kalau cerpen biasanya pengarang. Pengarang. Kalau yang fiksi pengarang, kalau yang non fiksi itu penulis disebutnya. Pengarang buku asli begitu atau gimana, Bu? Meningkatkan keterampilan siswa menulis cerpen. Karena ini kan terbimbing, yang membimbingnya orang lain gitu. Oh, yang membimbingnya kita, guru. Oh, gurunya. Iya, kita yang menjadi guru-guru pembimbingnya. Guru-guru bahasa. Atau ya udah dengan metode terbimbing meningkatkan keterampilan anak menulis cerpen. Maka hasilnya adalah antologi cerpen. Sementara model untuk sebagai meningkatkan motivasi ini di latar belakang ditulis, yaitu dengan mendatangkan pengarang asli sebuah buku, atau yaitu dengan modelan sih biasanya. Menurut sih dengan pemodelan. Iya. Nama itunya ya, modelnya pemodelan ya, atau metode atau strateginya segi pemodelan. Ibu coba cari di Google pemodelan, ada teori tentang pemodelan. Tentang pemodelan ya. Iya, Ibu tulis klik pemodelan, maka akan keluar nanti teori-teorinya, apa itu pemodelan, bagaimana langkah-langkahnya gitu. Yeah. Yang jelas bahwa ini meningkatkan keterampilan anak menulis cerpen gitu, pada masa pandemi. Ya, pada masa pandemi ya, saya tambahkan ya. Kemudian boleh memang pengen kelihatan, tapi enggak juga enggak apa-apa. Tapi untuk yang antologi cerpennya tampilkan di judul apa enggak, Bu? Enggak usah, itu sih nanti aja di hasil. Oh, di hasil. Ketika pembahasan, Ibu buktikan dengan anak menghasilkan cerpen-cerpen. Berikan tuh contoh-contoh cerpennya. Nah, kalau sudah jadi buku ya harus bukunya yang jadi ini, yang jadi lampiran. Oh ya, berarti semacam dibuat apa namanya, diskon gitu ya, Bu ya? Bisa di scan, lalu hasil karya anak-anaknya dilampirkan ya. Dilampirkan itu sebagai bukti lampiran. Ini mau tanya, Bu, kalau best practice itu perlu diseminasi nggak ke guru bahwa kita melakukan best practice? Kan kalau PK benar ya. Kalau best practice ini kita mau diseminasi ke guru teman sejawat nggak hanya satu sekolah itu? Dulu kok saya pernah baca gitu ya. Atau tidak usah? Atau tidak perlu? Kalau saya baca peraturan di kenaikan pangkat buku 4 dan 5, untuk diseminarkan itu hanya PTK, Bu. PTK yang diseminarkan gitu. Kalau best practice mungkin diseminasikan, bukan malah dipublikasikan melalui jurnal gitu. Oh gitu. Dipublikasikannya melalui jurnal gitu. Malah lebih tepatnya Ibu setelah menulis best practice, kemudian menulis jurnalnya. Artikel ilmiahnya. Iya ya, Bu. Ini berarti setahu saya itu loh ya, Bu ya. Yang sudah saya lakukan juga dari PTK yang saya seminarkan. Di buku PTK juga begitu. Di UT, jadi yang diseminarkan itu PTK. Ini saya ulang, Bu ya, judulnya mungkin bisa dikoreksi. Meningkatkan keterampilan siswa menulis cerpen dengan model terbimbing, dengan metode terbimbing. Dengan model terbimbing. Ya. Karena itu Ibu bimbing ya. Iya. Olehnya nggak usah ya. Terbimbing saja, nanti dijelaskan di dalam kita yang membimbing siapa aja yang membimbingnya. 1, penulis asli, pengarang buku. 2, guru bahasa. Iya. Dan itu berkala dilakukan karena ini model pembimbing ya, harus terus gitu ya sampai dia menghasilkan karya. Iya. Ya itu membutuhkan waktu sekitar 7-8 bulan, Bu, untuk menghasilkan buku itu. Dari pelatihannya Desember itu
sampai Juli. Itu terus saya cetak itu bulan Oktober kalau nggak salah. Oktober Iya. ya gitu. Iya. Coba Ibu cari kajian teorinya, klik metode terbimbing Iya. apa. Sama pemodelan tadi ya. Ya, apakah Ibu mau menggunakan pemodelan nanti karena harus salah Oh satu ya, Bu? itu. Mengingatkan keterampilan siswa menulis cerpen dengan model terbimbing. Mana yang lebih berat? Yang mana yang lebih intens ketika Ibu melakukan ini dengan hanya mendengarkan sekali saja modelnya? Itu hanya sebagai itu ditulis di latar belakang gitu sebagai motivasi aja. Iya. Karena yang berperan kan Ibu yang membimbing. Iya betul. Oh, gitu. Kalau modelnya dia cuma motivasi itu ditulis di belakang. Kami mendatangkan seorang pengarang sebagai motivasi anak-anak mau menulis misalnya gitu. Iya. Kalau pemodelan itu kan anak atau harus betul-betul mengikuti modelnya. Bedanya sih. Iya. Ini tadi ditambahkan siswa kelas berapanya apa enggak di judul? Saya kan ada 2 jenjang itu, kelas 8 dan 9. Saya ngambil 8. Boleh. Kelas 8. Udah cukup, nggak perlu misalnya tahunnya, di mana tempatnya, nggak usah. Kelas 8 SMP gitu aja ya? Meningkatkan learning siswa dengan model kelas 8 SMP. SMPN 1 Kasiman. Ya, cukup Bu ya itu nih. Ya, betul. Terima kasih. Nanti kalau saya ini butuh bimbingan lagi dari Bu Ruth ya. Terima kasih Bu. Ya Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, saya lanjut. Masih membahas tentang judul ya. Ini sudah nomor meningkatkan hasil belajar materi sistem tata surya melalui model pembelajaran proyek pada siswa kelas 6 SDN Mulyo Agung 4. Model pembelajaran proyek. Ibu, siapa ya ini yang dari SD? Meningkatkan hasil belajar IPA. Ya, saya Bu. Materi. Ya. Siapa Ibu? Ibu Siti Safiatin. Oh, Ibu Siti Safiatin. Ya, di SD nih ya Bu ya? Iya, SD Bu. Ya, kira-kira dengan proyek ini anak bisa nggak ngerjainnya? Karena anak SD gitu. Kecuali kalau anak SMK, mungkin dia bisa. Jadi Bu, prakteknya dalam pembelajaran proyek ini karena sudah terlaksana ya. Jadi proyek ini hanya terlaksana sekitar 1 minggu, 4 kali pertemuan. Jadi anak itu nanti pertemuan pertama nanti tanya jawab seputar tata surya, kemudian yang kedua menyusun perencanaan proyek itu saya sendiri yang menyusun, nanti saya buat semacam lembar seperti itu. Kemudian yang ketiga menyusun jadwal dan bahan-bahannya gitu nanti. Nah nanti anak-anak bekerja untuk membuat tata surya dengan menggunakan plastisin, kemudian diletakkan di styrofoam seperti itu. Kemudian dijelaskan tiap planetnya, susunannya itu seperti apa, jaraknya, seperti itu prosesnya. Oh iya, jadi berbasis proyek ya? Iya, proyek. Model pembelajaran berbasis proyek. Berarti iya. ini bukan masa pandemi ya, sebelumnya dulu.
Sebenarnya ini saya laksanakan di bulan Maret baru masa pandemi, jadi melalui daring dan Bu. Melalui WhatsApp. Saya kontikan melalui WhatsApp, kemudian untuk LK-nya saya share di WhatsApp juga. Kemudian untuk hasilnya pelaksanaan proyeknya itu saya pantau, saya datangi dari rumah, Bu. Tiap kelompok. Jadi saya bentuk kelompok di Kalau begitu melaluinya jangan di model pembelajaran proyek, Bu. Karena ini Iya. dengan ya menggunakan. Nah, baru melalui WhatsApp boleh. Oh, Melalui gitu. WhatsApp. Ya. Ya. Ya, ini agak saya ubah aja sedikit. Kita masih belajar IPA, materi sistem tata surya dengan pembelajaran berbasis proyek melalui WhatsApp. Oh, gitu. Dengan WhatsApp ya. Dengan model. Karena kalau kata melalui itu berarti kan apa ya? Sebagai perantara. Kalau dengan itu berarti menggunakan gitu. Oh iya. Atau beserta itu gitu. Kalau melalui itu dia hanya sebagai apa ya, sarana gitu ya, melalui. Baik. Iya. Kemudian untuk teori ini ya. Ya, kajian teorinya. Untuk kajian teori karena ditambah melalui WhatsApp, WhatsApp-nya juga perlu dimasukkan landasan teori nanti. Betul, Bu. Itu harus cari apa yang WhatsApp. Nah, itu ya, cari WhatsApp ya. Kenapa disebut WhatsApp? Karena Ibu menggunakan WhatsApp ya. Kalau melalui luring gitu, ya luring kajian teori. Luring luar jaringan ya. Melalui daring. Iya. Kalau luring berarti tatap muka itu. Iya. Kalau daring tatap maya. Iya, dan memang kemarin pelaksananya sebenarnya melalui daring, yaitu WhatsApp itu tadi, kemudian juga ada luring juga, tempat saya datangi ke rumah gitu. Kalau gitu melalui kombinasi luring dan daring. Ada nggak gitu ya? teorinya tuh luring? Ada nggak teorinya luring dan daring? Ibu cari deh, klik. Belum ketemu itu. Karena Ibu kombinasi ya. Iya. Memang di ujian sekolah juga boleh kombinasi luring dan daring selama itu menjaga prokes. Itu hati-hati Bu, harus dimasukkan itu sebagai variabel yang harus dikontrol. Iya. Prokesnya, protokol kesehatan. Nah, kita masih masa pandemi. Berarti variabelnya ditambah ini ya Bu ya? Iya, boleh. Banyak. Terus gini. Bukan ini problem. Hah? Kenapa Bu? Iya, ada pertanyaan lagi. Ini kan saya angkat jadi best practice ya. Nah, yang saya khawatirkan nanti tulisan saya ini isinya best practice, tapi ikutnya yang membaca itu mengira ini PTK, itu yang saya khawatirkan. Dilihat dari judulnya, jadi mohon bimbingannya Bu. Kalau PTK jelas meningkatkan hasil belajar. Oh ya. Soalnya belum pernah membuat best practice juga sih. Biasanya kalau membuat karya itu punya membuat PTK, itu yang sering saya kawin kan PTK betul, aja. Betul. Saya juga jarang membuat best practice. Kalau ada lomba aja gitu, kalau diminta gitu baru membuat best practice. Nah itu best practice gitu yang sudah saya lakukan. Kadang-kadang lampirannya juga tidak lengkap. Tapi kalau yang mau Bapak Ibu tulis dalam karya ilmiah, itu lampirannya harus lengkap. Foto-fotonya, langkah-langkahnya, instrumennya gitu, itu harus lengkap. Kemudian tinggal nanti disahkan oleh kepala sekolah, baik best practice maupun PTK cukup disahkan. Saya naik ke 4C, yang mengesahkan hanya kepala sekolah dan kepala perusahaan, dan itu di-ACC oleh tim penilai. Tidak masalah. Yang penting itu Bu. Membuat karya inovasi juga kan harus disahkan oleh kepala sekolah bahwa itu buatan Bapak Ibu. Ya, baik. Ibu coba cari aja kajian teorinya tentang kalau kombinasi ya jelas ada kombinasi daring dan luring. Tapi daring dan luring ada nggak itunya? Kajian teorinya. Belum ada buku yang menerbitkan kombinasi daring dan luring jadi nanti untuk kajian teori. Itu dia saya katakan bahwa pada masa pandemi ini banyak sesuatu yang baru yang mungkin aja kebayang gitu.
Iya. Iya. Makanya tadi saya buat judul itu yang memakai model atau media yang sudah paten, maksud sudah pernah diterbitkan gitu, biar mudah untuk mencari kajian teorinya seperti itu. Oh, boleh. Ibu aja yang mana yang lebih mudah ya, Bu? Yang mana yang lebih mudah yaitu Ibu gunakan sebagai kajian teori akhirnya nanti ya. Iya. Karena sebetulnya kalau masa pandemi ini memang ini tuntutan tim penilai DUPAK kalau Bapak Ibu ajukan DUPAK. Tuntutan bahwa masa pandemi ini berjalan 2 tahun, masa masalah gitu ketika saat pembelajaran. Pasti dong banyak masalah. Nah, kenapa masalah ini tidak Bapak Ibu tulis dalam bentuk tulisan ilmiah gitu. Kalau misalnya ada keterbatasan, ya tulis saja di karya Bapak Ibu bahwa keterbatasannya ini gitu. Juga Bapak Ibu. Iya, ini kebetulan di tempat saya mengajar ini sangat terbatas akses internetnya ya Bu ya. Jadi ya itu salah satu keterbatasan juga. Iya, saya lebih sering memakai luring itu. Paling mentok saya pakai WhatsApp itu saya kasih video atau materi atau mungkin voice note seperti itu saja. Nah, dari kemarin itu yang sering saya lakukan ke mereka itu sering saya kasih video, jadi mereka sering nonton video, membaca seperti itu. Nah, untuk ini kemarin bulan Maret itu saya adakan project untuk membuat sistem tata surya, kemudian saat mengerjakan proyek itu anak-anak saya suruh untuk membuat video. Nah, dari video nanti dikumpulkan ke saya, kemudian saya edit di sebuah saya kemas jadi video, nanti akan saya ya insya Allah akan saya upload di YouTube. Jadi biar bisa dinikmati oleh mereka sendiri atau adik kelasnya atau teman-teman dari sekolah yang lain seperti itu, Bu. Maksud saya seperti itu. Oh iya, nggak apa-apa, itu kan hasil proyeknya. Iya, hasilnya seperti itu ya. Tapi kan cara-caranya itu ada langkahnya, ada modelnya atau metodenya gitu. Jadi tetap saya tambah melalui kombinasi daring dan luring tadi ya. Iya, coba karena itu medianya yang Ibu gunakan. Oh iya. Bukan media, melaluinya ya. Ya, melalui. Gitu. Baik, coba aja Ibu cari dulu kajian teorinya. Iya. Kalau tidak ada, tulis aja masa pandemi gitu. Iya, kalau nggak ada saya tulis pandemi sama protokol kesehatan seperti itu aja. Itu di latar belakang tulis ya, Bu. Kalau judulnya ya cukup sampai berbasis proyek melalui melalui kombinasi luring dan daring. Itu aja Bu dicari dulu ya Bu kerangka teorinya. Iya, baik Bu. Mudah-mudahan ada 1-2. Kalaupun ngambil di internet gitu enggak apa-apa ya untuk kajian teorinya. Enggak apa-apa, asal diparafrase oleh gitu, ya. Dan kata Bu Listi kemarin jangan Wikipedia, karena Wikipedia itu semua orang bisa nulis dan bisa menulis apa saja. Cari yang betul-betul ada penulisnya, ada autornya. Oh iya. Ya. Ya, terima kasih Bu. Baik, Ibu coba-coba aja dulu ya buatnya. Lalu langsung aja tulis, Bu. Latar belakang langsung tulis saja. Jangan takut bahwa judul kita salah, nggak usah takut. Oh iya. Iya. Pokoknya tulis aja ya. Iya, siap. Kalau salah itu kan nanti bisa kita edit belakangan. Iya. Yang penting sambil dulu. Baik. Iya, Bu. Baik, kita lanjut. Meningkatkan masalah panjang banget nih, masalah 1 dalam pembelajaran daring ini sudah menyampaikan masalah ini cukup ditulis saja di best practice Bapak Ibu. Ini tentang apa ya? Ibu Sri Rahayu. Ada Ibu Sri Rahayu? Ibu sudah menulis latar belakang nih, tulis saja di best practice Ibu. Ini latar belakang yang Ibu tulis ya. Iya. Nah, judulnya apa nih, Bu? Kenapa? Judulnya apa? Untuk kan ada 2 masalah itu sebenarnya Bu ya. Yang pertama itu masalah keaktifan sama keterampilan siswa. Nah untuk judulnya itu gini, peningkatan keterampilan atau psikomotorik siswa melalui praktek kolaborasi dengan orang tua. Nah kebetulan ini mata pelajarannya keusahaan
di era pandemi. Untuk yang nomor 1. Untuk yang nomor 2 itu kan masalahnya tentang kadang sinyalnya buruk ketika Zoom, terus kadang belum paham karena memang kan terbatas tempat ya kalau Zoom itu hanya duduk diam gitu menjelaskan PowerPoint-nya, nah gitu. Jadi untuk judulnya ini berarti peningkatan hasil belajar siswa melalui video pembelajaran. Jadi saya membuat video pembelajaran yang saya buat sendiri semenarik mungkin. Kadang-kadang saya syuting di dalam kelas, di kelas kosong gitu. Saya ngajar, nanti ada minta tolong untuk nyuting saya menjelaskan di depan. Nah, nanti ada di kombinasi berita. Nah, memasukkan berita di dalamnya, ada kombinasi itu. Nanti kan disambung-sambung dengan editing video gitu. Ya, nanti saya sampaikan kadang melalui LMS sekolah, kadang melalui Google Classroom, tapi saya upload dulu di YouTube saya supaya nanti mudah untuk membuka. Nah, kalau mengirim video dalam durasi B kan sulit untuk ngirim ya melalui WhatsApp dan yang lainnya. Jadi saya upload dulu di YouTube, nanti saya sampaikan kepada siswa. Nah, di sini ini nanti untuk kelebihan itu bisa diputar bolak-balik gitu Bu, bisa diputar bolak-balik. Kemudian kalau misalnya kalau misalnya pada saat Zoom itu anak-anak kendala sinyal, dia bisa membukanya kembali pada saat sinyalnya ada. Nah, dan dengan penggunaan video itu kan juga tidak terbatas tempat Bu ya, jadi saya syuting duluan gitu, jadi mereka tahu gerak-gerik saya mungkin bagaimana gitu. Nah, dan bisa juga dibuat menarik, nggih, ngoten. Itu yang pernah saya lakukan. Ya. Sebetulnya ini walaupun banyak permasalahan, tetapi pada setujunya hanya satu, untuk meningkatkan anak belajar sebetulnya ya Bu ya. Jadi ini permasalahan ini Ibu tulis aja di latar belakang. Nah, itu berarti penggunaan video pembelajaran untuk evaluasi belajar siswa. Misalnya seperti itu. Belajar apa? Boleh ditulis dilanjutkan. Gitu ya, Bu. Video pembelajaran. Karena ini kan yang Ibu buat adalah video pembelajaran. Iya. Boleh Bu, nggak apa-apa, tulis aja video pembelajaran meningkatkan hasil belajar atau motivasi belajar anak. Dan video pembelajaran kan motivasi belajar anak gitu. Ya, teman-teman saya kemarin ada juga yang membuat seperti ini, video pembelajaran dalam materi ini meningkatkan gitu. Kalau yang nomor itu untuk keterampilan psikomotoriknya itu bisa enggak Bu saya menggunakan praktek kolaborasi dengan orang tua gitu. Kemudian nanti mereka mempresentasikannya pada saat Zoom atau mengirimkan video kegiatan. Berarti ini ada dua hal yang berbeda ya Bu? Iya. Ibu buat 2 judul kalau gitu. Iya, ada 2 judul. Iya, jangan bikin satu. Jadi Ibu udah punya 2 perspektif misalnya kayak itu. Ya sudah, misalnya kombinasi pembelajaran atau bukan kombinasi ya, apa kalau kerjasama itu? Kolaborasi. Ya. Pembelajaran kolaborasi antara orang tua, siswa, dan guru dalam ini pada masa pandemi, boleh. Peningkatannya boleh untuk meningkatkan psikomotor siswa gitu, enggak usah. Boleh. Meningkatkan psikomotorik siswa dalam pembelajaran apa dengan kolaborasi antara boleh Ibu pilih aja salah satu deh dulu, yang mana yang mau Ibu tampilkan, yang mana yang sudah Ibu lakukan. Karena ini 2 hal yang berbeda saya lihat ya Ibu. Iya Bu, matur nuwun. Nah, baik. Semangat ya Bu ya, tetap ditulis walaupun banyak ide di kepala kita, satu-satu kita lakukan satu-satu. Alhamdulillah satu-satu. Baik, lanjut. Nomor 8, penggunaan YouTube untuk meningkatkan hasil belajar materi trigonometri pada siswa di masa pandemi. Ini siapa ya? Boleh Pak, tulis aja langsung Bu. Saya. Penggunaan YouTube-nya YouTube apa gitu?
Gini Bu. Oh ya, ini ada ibunya. Iya. Ya Bu. Kemarin waktu daring kan saya sering menggunakan media YouTube, tetapi bukan YouTube punya saya sendiri, melainkan punya orang lain. Boleh apa enggak? Kan ada salah satu channel yang menurut saya itu paling pas dengan kondisi anak-anak, dengan bahasanya yang gaul, yang mudah dimengerti. Makanya saya pakai channel itu. Jadi dalam menggunakan itu saya milih mana yang sekiranya ke anak-anak itu lebih mudah dipahami, seperti selayaknya saya yang mengajar di depan kelas seperti itu. Bagaimana? Boleh aja Ibu berarti menggunakan alatnya YouTube gitu ya? Iya. Bisa Ibu. Dari trigonometri, meningkatkan hasil belajar dari trigonometri. Ya boleh Bu, boleh gitu. Trigonometri itu kan sulit Bu. Nah itu makanya kemarin teman-teman Jakarta, seluruh Indonesia kalau nggak salah, ikut pelatihan GeoGebra untuk pembelajaran trigonometri. Kalau GeoGebra itu selain harus menggunakan laptop, kan aplikasinya juga harus diinstal Bu. Iya betul. Dengan rumus-rumusnya itu kan kalau di sini, kalau di tempat di Tuban ini mungkin agak sulit, berat ya. Tidak mendukung ya sarannya. Sudah Ibu tulis saja ini penayangan YouTube pembelajaran apa meningkatkan hasil materi trigonometri pada siswa di masa pandemi. Jadi penggunaan ganti tayangan. Iya boleh. Ya. Kan Ibu tidak penayangan YouTube ya. Penggunaan YouTube itu kan dilihat ya. Iya. Penggunaan tayangan YouTube itu. Ya udah tulis aja deh Bu, penggunaan YouTube untuk tulis aja dulu seperti itu, nanti Ibu cari dulu kajian teorinya tentang YouTube ini enggak? Iya. Kemudian saya ada judul lagi Bu di bawah. Itu sebenarnya dari PTK lama saya. Sudah. PTK lama. Nah, itu tapi belum pernah di PBB dan jurnalnya. Kalau mau dipakai sekarang itu tidak relevan apa enggak kalau ininya diganti. Apa judulnya itu sudah diubah seperti ini. Kalau awal itu ada tahunnya, kemudian ada menggunakan praktek pakai alat peraga. Nah itu kalau alat peraga kan harus tatap muka ya Bu ya. Iya, bisa aja sih melalui media daring. Ya. Tapi yang pernah Ibu lakukan adalah melalui tatap muka olahraganya. Nah, makanya kan itu yang dulu kan ada tatap muka, kalau daring kan nggak ada, jadi nggak bisa praktek. Tapi di sekolah saya pernah luring juga, cuma hanya beberapa minggu. Itu kan nggak bisa. Iya. Jadi sebaiknya pakai yang tadi saja, yang update, up to date. Karena pada dasarnya best practice itu kan apa yang pernah Bapak Ibu lakukan. Kalau belum dilakukan hanya bayang-bayang saja, berarti bukan best practice, tapi tinjauan ilmiah. Karena Ibu berpikir bahwa dengan cara ini ternyata meningkat. Itu kan baru hayalan. Iya, baru angan-angan ide ya. Betul. Nah, itu disebutnya dengan tinjauan ilmiah. Itu lebih rendah lagi sifatnya dibanding best practice. Jadi kalau digradasi diurut-urut itu PTK dulu paling atas, ini paling sulit karena harus ada variabel, terus ada pokoknya ada penelitiannya, ada langkah-langkahnya sampai 3 siklus misalnya, minimal 2 siklus. Setelah PTK baru best practice. Tidak perlu ada penelitian, tidak perlu pakai siklus. Pokoknya pernah dilakukan dan ini berhasil meningkatkan hasil belajar anak. Atau cuma hasil belajar. Kalau best practice bisa apa saja. Kalau PTK kan harus di kelas Bapak Ibu. Judulnya aja
tindakan kelas. Harus betul-betul di kelas Bapak Ibu. Itu PTK sebetulnya ya. Menurut teorinya yang saya pelajari selama ini, selama saya mengajar di UT seperti itu. Karena penelitian tindak kelas, jadi di kelas dulu. Itu ciri khas PTK. Tapi kalau best practice boleh tidak hanya terjadi di kelas. Boleh ketika ekskul, boleh saja. Yang penting ibu terlibat atau bapak terlibat di dalamnya. Dan itu meningkatkan apa yang mau ditingkatkan. Berarti yang tadi kan saya harus lakukan penelitian Bu, atau pakai angket gitu, Google Form. Harus pernah ibu gunakan YouTube ini. Ibu pernah gunakan YouTube ini? Iya. Hasilnya meningkat ya sudah, itu aja yang ibu laporkan. Meningkatnya ya gimana ya Bu? Kalau di meningkatnya memang harus diimplement. Kalau melihat meningkatnya sih pasti anak-anak itu kalau saya tanya gitu enggak ada kuota, pokoknya alasan yang kayak gitu. Itu kalau pakai kan mestinya kan harus ada sekedar tanya jawab sama anak, gimana kalau pakai YouTube, gimana kalau pakai hanya tulisan. Kalau YouTube saya kira kan lebih mewakili gitu loh Bu. Ya, kalau misalnya di situ karya nggak bisa hanya sekedar tanya jawab. Ibu tuliskan, harus ibu sebarkan angketnya, ada hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Baru ibu laksanakan dengan YouTube, nah baru kelihatan perbedaan hasilnya. Ternyata ketika menggunakan YouTube yang motivasi belajar anak-anak meningkat. Kelihatan dari data hadirnya menggunakan Google Form misalnya. Di Google Form semua hadir. Biasanya hanya setengahnya yang hadir gitu misalnya. Susahnya di situ. Kalau menggunakan PTK saya ada judul nanti di bawah dicek. Peningkatan hasil belajar materi pertumbuhan, peluruhan, bunga, dan unitas itu kan 1 KD. Menggunakan metode pembelajaran PMR. PMR itu pembelajaran matematika realistik pada siswa. Emang materi itu ada PMR-nya, Bu? Itu di materi bunga itu kan berhubungan dengan hitung keuangan, itu kan ada apa ya, kayak di kehidupan sehari-hari. Ada kelas 10. Materi pertumbuhan peluruhan. Ada hitung keuangan dulu. Atau mungkin peluruhan. Tadi peluruhan berhubungan, saya pikir itu pelajaran biologi. Ya, pertumbuhan, peluruhan tuh kayak penyusutan Bu. Ada di keuangan itu. Kalau pertumbuhan itu bunga tunggal seperti itu. Ini materi apa Bu? Ekonomi apa biologi? Matematika. Oh, matematika ya, dihitung keuangan itu. Kalau kurikulum dulu namanya hitung keuangan, karena ganti KD-nya materi pertumbuhan, peluruhan, bunga, anuitas. Oh, bunga uang. Ya, bunga. Enggak. Itu hitung keuangan. Ya. Nah, kalau dulu hitung keuangan. Nah, itu kan menggunakan soal-soal dari perbankan. Ya, sekedar ada pinjam, bunganya sekian. Kemudian berapa harus membayar kembali, seperti itu. Itu bisa menggunakan apa? Itu menggunakan pakai metode PMR tadi itu bisa apa enggak? Matematika realistik itu kan di kehidupan sehari-hari. Nah, kalau di PTK itu ada hipotesis tindakan. Ya. Apakah dengan tindakan itu ternyata dapat mengobati penyakitnya? Penyakitnya anak-anak sulit memahami tentang peluruhan dan pertumbuhan dan peluruhan. Nah, apakah dengan PMR itu bisa anak-anak mengerti, Bu? Nah, itulah kata kuncinya. Kalau bisa, boleh digunakan dengan model itu atau metode itu, PMR. Tapi kalau ternyata lebih menyulitkan, cari yang mudah. PMR itu bagaimana langkah-langkahnya? Ibu harus urutkan dulu. Iya.
Ya, ada di kajian pustakanya kan tuh. Ya, betul. Ada nanti di hipotesis tindakan, ada di tesis, ada di kajian pustaka lah. Hipotesis kerangka berpikir. Ya. Kerangka berpikir itu Ibu uraikan berdasarkan kajian teori dari beberapa para ahli, ternyata dengan metode PMR ini dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam pembelajaran materi peluruhan dan pertumbuhan. Misalnya kayak gitu. Sebenarnya soalnya kalau di matematika itu kalau tidak tatap muka itu kan sangat sulit Bu untuk menjelaskan ke anak-anak. Wong tatap muka saja kesulitan. Apalagi waktu daring seperti ini kadang saya sampai buntu gimana caranya supaya anak-anak itu paham dengan materi itu tanpa harus tatap muka. Betul. Nah, ini Bu. Literasi numerasi Ibu. Literasi numerasi dengan soal-soal yang hot, seperti inilah harus ditampilkan. Bagaimana cara memudahkan anak memahami teori mungkin ya, teori tentang peluruhan pertumbuhan bunga. Caranya apa? Tampilkanlah cerita-cerita dulu yang berhubungan dengan pelajaran matematik. Misalnya seperti itu, dari bacaan itu, atau Ibu buat misalnya mind mapping, peta konsep, misalnya yang memudahkan anak memahami konsep tentang peluruhan dan pertumbuhan bunga. Misalnya seperti itu, Bu. Kalau memang hanya ditampilkan tanpa dijelaskan gitu, memang sulit. Tapi kalau di dalam tampilan itu ada, ibaratnya kalau di bahasa Indonesia itu seperti teks eksplanasi, ada proses-prosesnya, sehingga anak mengerti bahwa teori itu dari situ. Nah, itu disampaikan dalam bentuk literasi numerasi. Artinya hitung-hitungan, tetapi bentuknya literasi. Gitu. Nah ini, jadi anak mudah memahaminya, walaupun isinya hitung-hitungan yang ngejelimet. Tapi kalau ditampilkan hitung-hitungan langsung minus min, aduh itu betul-betul pusing Bu, nggak bisa kita juga memahami. Saya juga nggak bisa paham. Iya Bu. Iya. Ya itu Bu, itulah. Semoga bisa. Semoga bisa. Ibu, tantangan yang paling kalau Ibu bisa menemukan alat aplikasi atau media yang untuk pembelajaran matematik Ibu hebat. Cari. Pikirkan, cari dengan cara apa sehingga anak-anak tadi seperti fisika, misalnya pembelajaran fisika itu menakutkan buat saya. Tapi kalau ditampilkannya dengan humor, dengan guyonan, mungkin saya akan memperhatikan gitu. Lalu saya akan ikut ketawa-ketawa, tetapi di balik ketawa-ketawa itu saya akan berpikir, oh iya ya, kenapa begitu? Misalnya gini, dulu teman saya waktu SMA ada yang bertanya pada guru fisika. Nanyanya sih gini, Bu, Pak, tadi kan gaya ya, M sisa E kuadrat. Kan sedang berbicara tentang gaya ya. Gaya. Nah, terus ada anak yang nanya gini, teman saya. Pak, kalau misalnya bumi itu berputar, kita tidak jatuh. Ya, oke, karena itu ada gaya gravitasi misalnya seperti itu. Terus sekarang kalau bicara kecepatan, ya, kecepatan lalat kan bisa diukur berapa? Kecepatan kereta cepat, Shinkansen misalnya, itu kan 300 km per jam misalnya, sementara lalatnya cuma 10 km per jam. Tetapi ketika lalat itu terbang di dalam kereta Shinkansen, kenapa dia nggak ketinggalan lalat? Itu saya ketawa, Bu. Saya ketawa, oh iya ya, itu lalat terbang di dalam kereta kecepatannya 300 km per jam, sementara dia terbangnya cuma 20 km per jam, kenapa nggak ketinggalan? Atau kita jalan di pesawat, kenapa kita tidak ketinggalan? Malah jalan kita cuma satu. Ikut pesawat. Tapi kenapa kita tidak ketinggalan pesawat? Atau di kereta cepat. Kita jalan tuh di kereta cepat, jalan-jalan. Kenapa kita nggak ketinggalan gitu? Nah ini yang mengajarkan tentang kecepatan gaya, saya juga nggak ngerti tentang fisika. Tetapi ini lucu. Akhirnya saya selalu berpikir, oh iya ya, di dalam kereta itu gitu Bu. Akhirnya saya belajar fisika itu. Ya. Begitu. Misalnya itu sebenarnya yang anak-anak senang itu sambil memakai alat peraga Bu. Atau dia diajak keluar kalau trigonometri itu mengukur tinggi pohon, kemudian menghitungnya, membuat manometer itu sebenarnya senang. Mereka sambil belajar sambil main.
Cuma kan kalau SMK diajak main-main juga kadang rame seperti gitu. itu juga. Iya, Sebenarnya harus pengawasan senang ya. kalau harus ada alat peraga itu kan, kalau ke anak-anak itu kan biasanya melihat dan praktek itu cepat nyambungnya. Iya. Ya, karena kondisi yang seperti ini jadinya agak ya gimana mau mengikuti alur. Iya. Ya itu kan masa pandemi ya. Iya. Diatasinya dengan ya pada masa pandemi juga. Salah satunya ya dengan media-media, aplikasi-aplikasi. Itu sih kalau saya anjurkan kalau untuk sekarang, kalau Ibu mau tulis pada masa pandemi. Iya. Kita tidak bisa memaksakan keluar kan. Iya. Iya. Itu ya. Ya Ibu coba cari deh sesuatu yang istimewa untuk pelajaran matematika ini. Insya Allah. Walaupun ini kan tadi pertanyaan Ibu yang berikutnya gitu. Kalau tadi yang mau Ibu tulis sudah ya Ibu tulis aja misalnya seperti itu. Dengan menggunakan YouTube anak dapat memahami apa, meningkatkan hasil belajar apa. Iya. Baik, saya lanjut. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Saya lanjut, ada beberapa pertanyaan lagi sih. Nah itu Bapak Ibu di grup sudah dikirimkan oleh Ibu Nur Aini bagaimana memparafrase kajian teori, ada teori-teorinya di situ, contoh-contohnya supaya kita tidak dianggap lagi atau nanti dibaca-baca saja. Lanjutnya tadi penggunaan YouTube dan meningkatkan optimalisasi Google Classroom. Bu Tuti, mohon maaf. Ya? Mungkin waktunya kan masih ada, tapi kelihatannya sudah menjelang maghrib Bu yang lokasi Jawa Timur. Iya betul. Iya, mungkin untuk teman-teman berbahas nanti bisa saya bantu jabrikan ke Bu Tuti ya Bu ya, bisa kayak helpdesk gitu ya, helpdesk gitu. Jadi nggak online nggak apa-apa, kalau bisa ada waktu kan ini waktunya 6 minggu Bu Insya Allah untuk teman-teman besti. Nah, kalau misalnya hari ini kita cukupkan, mohon Bu Tuti bisa memberikan saran terakhir, artinya saran penutup untuk teman-teman dan kedepannya masih ada 1 kali pertemuan Bu tanggal 17. Nah itu nanti 17 itu apakah Bu Isti sudah bisa bergabung atau tetap Bu Tuti? Kalau misalnya Bu Isti belum bisa, kami harap Bu Tuti berkenan Bu tanggal 17 April untuk melanjutkan. Kalau selama jamnya sama seperti sekarang nggak masalah Bu, karena paginya saya mengajar di UT 3 sesi, 3 kelas. Itu puasa Bu? Puasa enggak apa ya Bu sore? Apa-apa. Tapi jangan lewat dari 5 nggak masalah sih. Oke, ya besok kalau yang tanggal 17 insya Allah sampai 4:30 Bu jadwalnya. Oh, Bu, kalau bisa kalau ya. sore lagi masak. Ya nanti spesial hari Sabtu tanggal 17 masaknya berlima ya. Karena ini narasumbernya saya mau belanja aja maklum namanya juga ibu-ibu. Ya, khusus hari Sabtu tanggal 17 mohon maaf Bapak Ibu, mungkin acara tetap seperti hari ini, kami maaf untuk masak dan lain-lain bisa, atau mungkin sambil Zoom live bisa mendengarkan, karena nanti setting acaranya untuk tanggal 17 akan kami siap, dan kalau Bu Tuti sakit nanti kami kirim Bu konsepnya yang tanggal 17. Oh iya boleh. Ya, terima kasih. Di depan laptop nggak masalah. Oke Bu Tuti. Baik, saya simpulkan ya Bu. Iya Bu, gimana? Saya simpulkan Bapak Ibu. Oke, monggo. Ya silakan Bapak Ibu, tulis apa yang bisa Bapak Ibu tulis untuk saat ini. Apa yang sudah Bapak Ibu lakukan, tulis saja. Dan itu memang berhasil. Nah, untuk nanti lampiran-lampirannya bisa kita usahakan ya. Kita cari misalnya foto-fotonya ya kita usahakan. Kalaupun tidak ada, ya sudah. Ini kan latihan menulis. Latihan menulis, nanti tujuannya setelah menulis best practice, kita akan menulis artikel ilmiah. Yang penting bahwa itu memang sudah dilakukan dan itu memang sesuatu yang berhasil gitu, mending. Ya, karena namanya juga best practice. Jangan takut salah, tulis saja dulu Bapak Ibu. Nanti kalau mau diedit, baru belakangan kita edit. Itu saja mungkin Bu Nuraini, Bapak Ibu mohon maaf apabila ada salah-salah kata
atau yang kurang-kurang berkenan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Tuti Rodiah yang luar biasa, salut sekali nih, sosok yang membuat saya ingin nangis ya dengan beliau yang ya Allah ini tadi dadaan banget dan alhamdulillah beliau berkenan. Ya Bu, mohon maaf karena sebelumnya belum menghubungi. Ya Allah semua kebaikan Bu Tuti. Amin. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih sudah bergabung di Zoom hari ini. Marilah kita bersama mengakhiri dengan doa. Doa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing dipersilahkan. Terima kasih Bapak Ibu. Bagi yang akan merevisi judul bisa dikirim lewat Telegram, dan yang belum ngirim bisa kami tunggu nanti info lebih lanjut bahas Telegram. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya Bapak Ibu. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya.